Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa susah makan karena gigi sakit? Atau malu tersenyum karena gigi berlubang? Nah, hari ini, lewat video ini, kita akan belajar bersama tentang kesehatan gigi dan mulut anak. Jadi, yuk mari simak baik-baik biar gigi sehat, tidur nyenyak, dan selalu tersenyum ceria. Siapa yang giginya sudah lepas? Atau malah sudah tumbuh gigi baru? Sebenarnya ada berapa sih gigi kita? Mengapa bisa tumbuh gigi lagi? Gigi manusia memiliki dua fase, yaitu fase gigi susu dan fase gigi permanen. Gigi susu berjumlah 20 buah, terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham, dan tidak memiliki gigi geraham kecil. Gigi susu ukurannya lebih kecil dan berwarna putih susu. Gigi susu yang sudah tanggal akan digantikan dengan gigi permanen. Ini dimulai sejak usia 6 tahun. Gigi permanen berjumlah 32 buah, terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham kecil yang tidak ada pada gigi susu sebelumnya, 12 gigi geraham, termasuk 4 gigi bungsu yang tumbuh terakhir. Gigi permanen ukurannya lebih besar dan berwarna putih kekuningan. Kenapa gigi ada berbagai macam bentuk? Apa saja sih fungsinya? Pertama, gigi seri atau gigi insisif berfungsi untuk menggigit dan memotong makanan. Letaknya di bagian depan rahang dan membantu untuk memotong makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Selanjutnya ada gigi taring atau caninus, berfungsi untuk merobek dan mengoyak makanan. Gigi ini memiliki akar terpanjang dan berperan dalam susunan gigi serta penampilan mulut. Ketiga, ada gigi geraham kecil atau premolar yang berfungsi untuk menghancurkan dan menggiling makanan serta menjaga keseimbangan susunan gigi. Yang terakhir, ada gigi geraham besar atau molar, berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan agar mudah dicerna. Gigi molar susu berbeda dengan molar permanen, tapi berperan penting dalam proses pengunyahan. Kalau gigi susu yang akan tanggal digantikan gigi permanen nantinya, mengapa kita masih harus merawat gigi susu kita? Gigi susu itu penting karena berfungsi sebagai penjaga tempat untuk gigi permanen yang akan tumbuh nanti. Kalau gigi susu copot terlalu cepat, gigi di sebelahnya bisa bergeser dan membuat gigi permanen tumbuh berdesakan dan tidak rapi. Gigi susu juga membantu kita mengunyah makanan dengan baik, agar tubuh bisa mendapatkan nutrisi untuk tumbuh kuat. Itulah mengapa, meski nanti akan copot, kita harus merawat dan menjaganya agar gigi permanen bisa tumbuh dengan baik nanti. Ada yang tahu nggak sih bedanya gigi yang sehat dan juga gigi yang bermasalah? Jadi gigi yang sehat adalah gigi yang bebas dari plak seperti sisa makanan dan juga karang gigi. Lalu rongga mulut bebas bau dan tidak nyeri saat makan. Lalu untuk ciri gigi yang bermasalah adalah terdapat lubang pada gigi mudah goyang, bau mulut, gusi mudah berdarah dan juga nyeri saat makan. Lalu bahayanya apa sih? Gigi yang berlubang bisa bikin nyeri, sulit makan, sehingga nafsu makan pun berkurang dan juga sulit tidur. Teman-teman, mau tahu gimana caranya punya gigi yang sehat, kuat, dan senyum yang indah? Yuk kita belajar bareng. Pertama, sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Kalau rajin sikat gigi, kuman gak sempat buat bikin gigi bolong. Yang kedua, gunakan pasta gigi yang ada fluoride-nya. Fluoride adalah seperti perisai yang melindungi gigi dari serangan asam dan mencegah gigi berlubang. Ketiga, mulailah dengan mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis. Gula yang berlebihan dapat merusak lapisan gigi dan menjadi penyebab utama gigi berlubang. Jangan lupa juga untuk melakukan flossing. Flossing membantu membersihkan sisa makanan yang tidak terjangkau oleh sikat gigi, sehingga gigi dan gusi dapat tetap sehat. Selain itu, biasakan menggunakan obat kumur setelah menyikat gigi. Obat kumur mampu membunuh kuman dan memberikan perlindungan tambahan untuk mulut kita. Hindari pula kebiasaan buruk dengan menghentikan asupan alkohol, karena alkohol dapat merusak enamel gigi dan memicu masalah kesehatan mulut lainnya. Jaga tubuh tetap sehat dengan minum lebih banyak air. Air membantu membersihkan sisa makanan di mulut sekaligus menjaga kelembapan rongga mulut. Terakhir, periksa gigi ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Walaupun gigi nggak sakit, tetap harus kontrol ya, supaya kalau ada masalah kecil bisa cepat ditangani. Nah, gampang kan? Dengan kebiasaan baik ini, gigi kita tetap sehat, kuat, dan kita bisa tersenyum lebih percaya diri. Kesehatan gigi dan mulut sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Maka, kita perlu memilih alat pembersih gigi yang tepat. Sikat gigi memiliki 3 bagian, yaitu kepala sikat yang sebaiknya kecil dengan ujung membulat agar mudah menjangkau seluruh mulut dan tidak melukai gusi.
gagang sikat yang besar supaya mudah digenggam, serta bulu sikat yang lembut agar aman untuk gusi. Pasta gigi harus mengandung fluorida untuk mencegah gigi berlubang. Dan untuk anak-anak cukup digunakan sebesar kacang polong. Selain itu, ada juga dental floss untuk membersihkan sela-sela gigi, serta obat kumur untuk membantu mengontrol plak dan menjaga kebersihan mulut. Cara menyikat gigi yang benar itu simpel, tapi berdampak besar loh. Yuk praktik bareng. Pertama, gunakan pasta gigi berfluorida sebesar biji jagung. Ini cukup membuat gigi terlindungi loh. Selanjutnya, sikat bagian luar depan atas dan bawah, sikat bagian belakang samping dan permukaan kunyah, sikat bagian gigi dalam atas dan bawah, dan tidak lupa untuk membersihkan permukaan lidah ya, untuk mengurangi bakteri penyebab bau mulut. Setelah selesai, boleh berkumur dengan air. Makanan dan minuman untuk gigi sehat. Tahukah kalian kalau sayur dan buah itu super penting buat kesehatan gigi? Buah jeruk misalnya, banyak mengandung vitamin C. Vitamin ini bisa bikin gusi kita tetap sehat dan terhindar dari sakit gusi. Selain itu, kalau kita makan buah dan sayur, mulut kita akan memproduksi air liur lebih banyak. Air liur bisa membantu membersihkan sisa makanan dan bakteri di mulut kita. Jangan lupa untuk minum susu dan yogurt. Kedua minuman ini bisa mengurangi asam di mulut, yang biasanya bikin gigi gampang rusak. Dan tentu saja, air putih adalah minuman terbaik untuk kesehatan gigi kita. Kalau habis makan makanan asam, coba deh kumur-kumur pakai air putih. Itu bisa membantu mulut kita tetap sehat. Jadi, yuk biasakan makan sayur, buah, minum susu, dan jangan lupa banyak minum air putih. Biar gigi kita tetap kuat dan Teman-teman, ternyata ada juga makanan yang bisa bikin gigi kita rusak loh. Contohnya, coklat, permen, kue, biskuit, dan makanan manis lainnya. Makanan ini disebut makanan kariogenik, artinya makanan yang mudah menyebabkan gigi berlubang. Kenapa bisa begitu? Karena makanan manis biasanya lengket, gampang nempel di gigi. Kalau sering makan makanan manis, kuman di dalam mulut akan membuat asam dari gula itu. Nah, asam inilah yang bikin gigi pelan-pelan jadi bolong. Makanya, jangan terlalu sering makan makanan yang manis ya. Dan jangan lupa selalu sikat gigi biar gigi tetap kuat dan sehat. teman-teman, pernah lihat gigi yang bolong atau ada bercak hitam? Nah, itu namanya karies. Karies terjadi karena setelah kita makan, sisa makanan menempel di gigi. Kalau tidak dibersihkan, bakteri datang dan makan gula dari makanan manis. Bakteri itu lalu membuat asam, dan asam inilah yang bikin gigi rapuh, retak, sampai akhirnya bolong. Awalnya gigi kelihatan ada bercak putih, lama-lama berubah jadi coklat atau hitam. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi bolong, besar, dan sakit sekali. Gejalanya, gigi bisa ngilu kalau kena makanan yang manis atau minuman yang manis, panas, atau dingin. Kadang terasa sakit berdenyut dan mulut jadi bau. Kalau dibiarkan terus, gigi bisa makin rusak, bengkak, bahkan harus dicabut. Tapi tenang, karies bisa dicegah. Caranya, sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi berfluoride, kurangi makanan manis dan lengket, gunakan benang gigi, dan rajin periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan. Ternyata ada kebiasaan sehari-hari yang bisa bikin gigi kita tumbuh tidak rapi loh. Misalnya kebiasaan menghisap jempol. Kalau dilakukan terus, gigi depan bisa maju ke depan atau ada celah saat menggigit. Lalu ada menggigit kuku atau pensil. Kebiasaan ini bisa bikin gigi bergeser dari tempatnya. Kalau sering bernafas lewat mulut, gigi atas dan bawah bisa jadi tidak bertemu dengan baik. Dan kalau terlalu lama pakai botol dor, susunan gigi juga bisa ikut berubah. Kalau dibiarkan, gigi kita bisa tumbuh berantakan dan susah digosok dengan bersih. Jadi, mulai sekarang, yuk hindari kebiasaan buruk itu. Ingat, dengan kebiasaan baik, gigi kita akan tumbuh sehat, rapi, dan senyum kita jadi lebih indah. Nah teman-teman, sekarang kita sudah tahu betapa pentingnya punya gigi yang sehat. Dengan gigi sehat, kita bisa makan dengan lahap, tubuh jadi kuat, dan belajar di sekolah lebih semangat.
Gigi yang sehat juga bikin kita bicara jelas, tersenyum indah, dan percaya diri di depan siapa saja. Dan yang paling seru, kalau gigi kita sehat, kita bisa bermain dan tertawa bersama teman tanpa rasa sakit. Jadi, jangan lupa ya, sikat gigi 2 kali sehari pakai pasta gigi berfluoride, kurangi makanan yang manis, dan rajin periksa ke dokter gigi. Ayo, mulai sekarang kita jaga gigi kita bersama-sama. Karena gigi yang sehat, senyum jadi ceria, hidup pun makin bahagia.